Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Junet Coker Channel. Salam pencinta tanaman anggur bagi pemula. Dan salam hormat juga buat para master pencinta tanaman anggur di seluruh Indonesia. Oke, sahabat pencinta tanaman anggur, kali ini saya akan melakukan atau memperbanyak bibit anggur dengan cara menggrafting atau menyambung tanaman anggur dari anggur lokal ke anggur impor. Oke, ini salah satu bahannya: pisau, terus parafilem, gunting, tang potong, spidol buat memberi nama, dan ini adalah cutting daripada anggur impor CRP. Ini adalah roastok lokal yang akan kita sambung. Oke, sahabat pencinta tanaman anggur, kita potong parafilem seukuran 1 cm untuk menutup daripada mata bat cutting yang akan kita sambung. Jadi cutting anggur impor kita ambil satu mata bat, kemudian kita lilit, kita tutup. Nah, seperti ini contohnya, kita tutup mata batnya atau mata tunas daripada anggur impor sampai betul-betul tertutup. Cukup kita lilit aja dengan menggunakan parafilem. Parafilem ini banyak kita beli di online. Setelah itu kita sayat bagian bawah daripada mata bat atau tunas cutting tadi. Diusahakan satu sayatan, paling tiga kali sayatan. Diusahakan ya 1 sampai 3 kali lah. Jangan sampai bergelombang, karena kalau bergelombang nanti pada saat penempelan ke roastok anggur lokal dia tidak merata dan akan menyebabkan mati. Kita sayat tipis membentuk ukuran P. Setelah itu kita potong roastok lokalnya bagian atas. Kita potong rata. Setelah itu kita belah dua. Perlu sahabat pencinta tanaman anggur pemula ketahui, pada saat penempelan itu cutting anggur itu harus sisi kanan dan sisi kiri harus menempel pada sisi kanan daripada masing-masing anggur impornya dan roastok lokalnya. Kalau lokalnya lebih besar, itu kita ambil sisi kanan atau sisi kiri, tapi diusahakan kita mencari cutting impor itu seukuran dengan roastok lokalnya agar sisi kanan dan sisi kiri itu menyatu. Jadi kemungkinan tumbuhnya itu harapannya besar. Setelah kita tempel, yakinkan betul-betul rapat dan rata, baru kita lilit sambungan tadi. Bisa menggunakan parafilem ataupun menggunakan plastik es. Karena kalau pakai plastik es itu ya lebih keras juga untuk mengikatnya. Tapi kalau untuk mata batnya atau cutting yang kita sambung itu kita menggunakan parafilem. Kalau untuk penempelannya, penyambungannya, kita menggunakan plastik es, itu tidak masalah. Karena kalau pakai plastik es itu dia tidak bisa menembus, tetapi kalau kita menggunakan parafilem untuk menutup mata bat daripada tunas impor, dia akan menembus karena itu bentuknya elastis kertas plastik, bisa tembus ya. Nah, ini
contoh yang sudah kita sambung. Kenapa kita menggunakan rostock yang ada di polybag? Karena rostock ini adalah rostock yang sudah saya tanam kurang lebih 3 minggu. Jadi saya memperbanyak sistem grafting ini dengan menggunakan rostock yang sudah tumbuh. Jadi kemungkinan untuk hidup pun bisa 80 sampai dengan 95% itu bisa hidup. Nah, ini ada hiburan ini, si kucing ini ikut-ikut juga nih, si kucing. Sementara kalau rostock atau rostock lokal yang kita tidak tanam, langsung kita sambung dengan cutting impor, itu cenderung lebih lama. Kalau ini kan sudah kita bibitkan, akarnya pun sudah tumbuh di polybag, dia sudah bertunas. Kemudian kita potong atasnya, baru kita sambung. Kemungkinan hidupnya memang sudah cukup besar. Nah, baik sahabat pencinta tanaman anggur, ini contoh yang kedua. Kita sayat sampai dengan pipih dan rata, tidak bergelombang, agar pada saat penempelan ke rostock lokal itu lebih rata, tidak bergelombang, jadi kedap udara dia. Nah, ini cutting yang sudah kita sayat, kemudian kita ratakan sedikit. Ya, tidak usah panjang-panjang, kurang lebih 1 sampai dengan 1,5 cm. Anggur lokalnya pun kita potong ujungnya yang sudah tumbuh, jadi dia di bawah mata tunas kita potong. Kemudian kita belah. Yakinkan pada saat penyambungan itu rata antara sisi kanan dan sisi kiri kambium masing-masing cutting impor dan rostock lokalnya, agar dia menyatu kambiumnya. Mudah-mudahan dengan sistem grafting melalui polybag ini, pembibitan anggur pun akan lebih cepat tumbuh. Oke, sahabat pencinta tanaman anggur, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten baru. Oke, sahabat pencinta tanaman anggur bagi pemula, dengan sistem grafting melalui polybag rostock yang sudah tumbuh ini, harapannya akan cepat tumbuh. Kita tunggu kurang lebih 2 sampai 3 minggu lagi, mudah-mudahan akan keluar tunas-tunasnya. Oke, sahabat pencinta tanaman anggur, sampai jumpa lagi di lain kesempatan, dan kita lihat hasil berikutnya setelah 2 sampai dengan 3 minggu. Mudah-mudahan dapat tumbuh dan akan kita tanam ke pot yang sudah kita sediakan. Oke, sahabat pencinta tanaman anggur, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Salam pencinta tanaman anggur bagi pemula. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Sampai jumpa lagi. Salam pengangguran. Wassalam.